Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Kita masih membahas latihan soal 2.3. Tentukan nilai limit berikut. Nah, untuk soal yang A, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi X plus 7 per akar 4X kuadrat plus 3X. Nah, adik-adik, kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga ya ke dalam fungsi yang diketahui di soal, nanti pasti akan ketemu dengan bentuk tak tentu. Sebab di pembilang ini hasilnya tak hingga ya, di penyebut ini juga tak hingga. Nah, kalau dalam matematika, tak hingga per tak hingga ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Nah, lantas bagaimana untuk menyelesaikan soal semacam ini? Nah, untuk limit X mendekati tak hingga melibatkan bentuk tak tentu ya, kemudian di sini ada bentuk pecahan ya, Dek ya. Maka pembilang dan penyebut ini masing-masing kita bagi dengan variabel yang memiliki pangkat paling tinggi. Jadi kan di sini variabelnya itu adalah X ya. Kita cek dulu X pangkat berapa yang merupakan variabel dengan pangkat tertinggi. Di pembilang berarti X pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Di penyebut ya, X pangkat tertingginya mestinya X pangkat 2. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 2 ya. Berarti mestinya pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ini. Tetapi karena di sini dikenakan akar ya, ini kan ada akar. Berarti akar X kuadrat itu ya sama dengan X pangkat 1. Nah, artinya pangkat tertingginya di sini seluruhnya adalah X pangkat 1. Ya, sehingga nanti masing-masing suku ini kita bagi saja dengan X pangkat 1. Itu cara menyelesaikannya ya. Oke, kita akan coba kerjakan di bawah sini. Limit X mendekati tak hingga. Untuk fungsi X ditambah 7 per akar 4X kuadrat ditambah 3X ya. Jadi masing-masing ini kita bagi dengan X ya. Masing-masing suku kita bagi dengan X. Berarti limit X mendekati tak hingga. Nah, yang atas dulu berarti X per X ditambah 7 per X. Kemudian yang bawah, nah ini hati-hati karena kita melibatkan bentuk akar ini kan. Ini kan rencananya kita bagi dengan X. Nah, supaya X-nya itu masuk ke dalamnya akar, nah berarti harus dijadikan X kuadrat ya. Kenapa kok dijadikan X kuadrat? Karena akar X kuadrat itu sama dengan X. Nah, gitu cara mikirnya ya. Berarti yang bawah ini sekarang kita bagi dengan X kuadrat. Nah, ini akar. Nah, akarnya ini saya perbesar ya. 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Saya ulang ya. Jadi ini kan X kuadratnya itu masuk di dalamnya akar. Berarti akarnya X kuadrat itu ya sama dengan X. Berarti ini kan dibagi dengan akar X kuadrat. Nah, berarti ya sama aja kita bagi dengan X gitu ya. Oke, ini berarti plus 3X dibagi dengan X kuadrat, kurung tutup. Oke, X dibagi X, ini sama dengan 1. Ya, 7 per X biarkan aja. X kuadrat dengan X kuadrat dicoret ya. Berarti 4 kali 1 ya sama dengan 4. Lalu X dibagi X kuadrat, berarti X yang atas dicoret, X kuadrat yang bawah, ini pangkatnya berkurang 1. Atau menjadi X gitu aja ya. Maka kita akan dapatkan limit X mendekati tak hingga 1 ditambah 7 per X per akar ya, 4 ditambah 3 per X. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung masukkan X sama dengan tak hingga ya ke pembilang dan ke penyebut ini. Jadi ini akan sama dengan 1 plus 7 per tak hingga per akar 4 plus 3 per tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga ya, itu hasilnya akan sama dengan 0. Jadi bayangkan kita punya sembarang bilangan, kemudian kita bagi dengan bilangan lain yang nilainya itu sangat besar sekali. Nah, berarti nanti hasilnya itu ya pasti sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti 1 ditambah 0 dibagi akar dari 4 ditambah 0. Berarti 1 per akar 4 sama dengan 1 per 2. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A ya, gampang ya.
Oke, nanti kita lanjutkan dengan soal yang B. Nah, di sini ya. Limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat min X plus 1 per 2X min 2 ya. Prosedurnya sama, ini kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga, maka nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi tak hingga per tak hingga. Nah, maka pembilang dan penyebut ya, ini harus kita bagi dengan X yang memiliki pangkat tertinggi, sama seperti soal yang A tadi. Nah, karena di sini 2X min 2 ya. Ini jelas pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Kemudian di sini ada akar X kuadrat min X plus 1. Ini pangkat tertingginya juga X pangkat 1, sama kayak yang ini tadi. Artinya apa? Artinya pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Gitu ya. Langsung ya kita kerjakan di bawah sini. Berarti limit X mendekati tak hingga. Nah, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi akar X kuadrat min X plus 1 per 2X min 2. Berarti masing-masing kita bagi dengan X. Nah, sekali lagi, karena di pembilang ini melibatkan akar, berarti kan X itu sama dengan akar X kuadrat. Maka pembaginya itu ya X kuadrat gitu ya. Jadi limit X mendekati tak hingga, ini akarnya saya perbesar ya. Di sini X kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan X kuadrat karena akar X kuadrat kan sama dengan X. Kemudian ini min X per X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Nah, kalau yang bawah ya ini kita bagi dengan X ya, bukan X kuadrat karena nggak ada akarnya. Berarti 2X dibagi dengan X dikurangi 2 per X. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita coret-coret nih. Ini 1 ya kan. Kemudian X per X kuadrat, berarti yang atas X-nya hilang, yang bawah jadi X pangkat 1. Kemudian ini tetap ya, ini 1 per X kuadrat. Sekarang di penyebut, berarti ini X-nya hilang ya. Ini tetap nih 2 per X. Nah, berarti bisa kita tulis ulang ya. Limit X mendekati tak hingga untuk yang atas berarti ini 1 dikurangi 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Kemudian yang bawah 2 dikurangi 2 per X. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah boleh memasukkan X sama dengan tak hingga ya. Kita masukkan aja ini. Berarti nanti kita akan peroleh akar 1 dikurangi 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat. Nah, dibagi dengan 2 min 2 per tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu 0. 1 dibagi tak hingga kuadrat ya tambah sama dengan 0 kan gitu ya logikanya. Jadi bilangan yang sangat besar sekali dikuadratkan ya semakin besar. Nah, 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali hasilnya 0. Demikian juga dengan 2 dibagi dengan tak hingga. Maka ini akan sama dengan yang atas dulu ya. 1 dikurangi 0 ditambah dengan 0. Kemudian yang bawah 2 dikurangi 0 ya. Berarti yang atas ini akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Berarti 1 per 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B ya, hasilnya setengah. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang C ya, ini setipe ini. Nah, limit X mendekati tak hingga untuk 4X pangkat 3 min 2X dan seterusnya per 3X pangkat 4 min 5 min 2X dan seterusnya ya. Baik, ini kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga, nanti juga akan menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, tak hingga per tak hingga itu ya. Berarti ini tak tentu. Maka prosedurnya sama, langkah-langkahnya sama ya. Atau langsung aja ini ya, limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita tulis dulu. Berarti sekarang kita akan cari X dengan pangkat tertinggi itu X pangkat berapa. Kalau di bagian pembilang ya, di atas X pangkat tertinggi adalah X pangkat 5. Di penyebut X pangkat tertinggi juga X pangkat 5. Ya sudah, karena sama, maka pembilang dan penyebut ini seluruhnya kita bagi dengan X pangkat 5 ya. Oke, ini mungkin saya tulis ulang ya. 4X pangkat 3 min 2X min X kuadrat
plus 6x pangkat 5 ditambah 6 per 3x pangkat 4 min 5 min 2x plus 2x pangkat 5. Nah, ini sama dengan limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 3. Tadi kita bagi dengan x pangkat 5 ya, Dek ya. Nah, seperti ini. Dikurangi 2x per x pangkat 5. Kemudian dikurangi x kuadrat per x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 5 per x pangkat 5 ditambah 6 per x pangkat 5 ya. Ini untuk pembilang. Nah, untuk penyebutnya sama ya. Nah, 3x pangkat 4 ini kita bagi juga dengan x pangkat 5 min 5 per x pangkat 5 min 2x per x pangkat 5 plus 2x pangkat 5 per x pangkat 5. Nah, sekarang kita coret-coret ya. X pangkat 3 dibagi x pangkat 5. Berarti x pangkat 3-nya dicoret, x pangkat 5 berubah menjadi x kuadrat. 2x per x pangkat 5. Berarti x dicoret, x pangkat 5-nya dicoret menjadi pangkat 4. X kuadrat dengan x pangkat 5. Berarti x kuadrat dicoret, ini 1. X pangkat 5 pangkatnya turun menjadi 3 ya. Kemudian, nah ini gampang ini, x pangkat 5 dicoret dengan x pangkat 5 di bawahnya. Untuk 6 per x pangkat 5 ya sudah, ya tetap seperti ini. Kemudian, x pangkat 4 per x pangkat 5. Berarti x pangkat 4-nya dicoret ya. X pangkat 5 turun menjadi x pangkat 1 ini ya. Nah, ini x pangkat 1. Oke, saya tulis lagi 5-nya ya. Nah, supaya nggak bingung. Berarti di sini x pangkat berapa tadi? 1 ya, Dek ya. 5 per x pangkat 5 biarkan aja, min 2x per x pangkat 5, x-nya dicoret, di sini x pangkat 4. Kemudian, nah ini coret-coret aja ini, x pangkat 5-nya dicoret ya. Maka nanti kita akan dapatkan limit x mendekati tak hingga ya, 4 per x kuadrat min 2 per x pangkat 4 min 1 per x pangkat 3 plus 6 ya kan, ditambah 6 per x pangkat 5. Kemudian ini per 3 per x dikurangi 5 per x pangkat 5 min 2 per x pangkat 4 plus 2. Nah, langkah selanjutnya kita sudah boleh memasukkan x sama dengan tak hingga ya. Kita tulis di atas ini ya. Berarti ketika kita sudah masukkan x sama dengan tak hingga, limitnya nggak perlu kita tulis ulang ya. Berarti ini 4 per tak hingga. Jadi tak hingga kuadrat itu sama dengan tak hingga. Dikurangi, atau kita tulis lengkap lah ya, nggak apa-apa. 4 per tak hingga kuadrat dikurangi 2 per tak hingga pangkat 4 dikurangi 1 per tak hingga pangkat 3 ditambah 6 ditambah 6 per tak hingga pangkat 5. Kemudian kita bagi dengan 3 per tak hingga dikurangi 5 per tak hingga pangkat 5 min 2 per tak hingga pangkat 4 ditambah 2. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya ya, bilangan dibagi tak hingga ya, mau tak hingga kuadrat, tak hingga pangkat 4, tak hingga pangkat berapapun, hasilnya itu ya sama dengan 0. Berarti langsung aja nih kita coreti ya, supaya cepat aja ini. Coret, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Ini juga 0. Kemudian 3 per tak hingga ini juga 0 ya. 5 per tak hingga pangkat 5 0. 2 per tak hingga pangkat 4 juga 0. Berarti praktis tinggal 6 per 2. Nah, ini sambil kita amati polanya. Jadi 6 per 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah penyelesaiannya. Ya, Dek ya. Nah, dari soal A, B, dan C ya. Ini kalau kita amati, jadi pangkat tertinggi untuk pembilang dan penyebut itu kan sama. Ya, ini x pangkat 1, ini x pangkat 1 ya. Ini kalau soal yang A. Untuk yang B, ini x pangkat 1,
Ingat ya, akar X kuadrat itu sama dengan X, yang bawah juga X pangkat 1. Nah, kemudian soal yang C, yang atas pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, kemudian yang bawah ini juga X pangkat 5. Nah, kalau pangkat tertingginya sama seperti ini, maka nanti nilai limitnya itu sama dengan koefisiennya. Ya, contoh, kita kembali ke soal yang A tadi ya. Nah, untuk soal yang A, nih, hasilnya tadi kan setengah. Kalau adik-adik amati, di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Ya, ini kan 1. Nah, 1X plus 7. Kemudian untuk yang bawah pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Ya, X pangkat 2. Ini aslinya kan X pangkat 1 karena di akar. Nah, koefisiennya berapa? Akar 4. Nah, 1 dibagi dengan akar 4 sama dengan 1/2. Tuh kan sama. Ya, ini kan 1/2 nih. Jadi kalau pangkatnya sama, maka nanti nilai limitnya itu merupakan pembagian dari koefisien-koefisiennya. Kira-kira seperti itu kesimpulannya ya. Kemudian untuk soal yang B, nah ini sama ya. Untuk pembilang pangkat tertingginya adalah akar X kuadrat atau X pangkat 1. Yang bawah ini juga X pangkat 1. Yang atas ini koefisiennya adalah akar 1 ya. Untuk min X plus 1 ini tidak kita hiraukan ya, tidak kita pedulikan ini karena nggak pengaruh. Yang pengaruh itu adalah koefisien pangkat tertingginya. Nah, ini berarti koefisiennya kan akar 1. Akar 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ya, kemudian yang bawah koefisien pangkat tertingginya adalah 2. Nah, berarti nanti nilai limitnya itu akan sama dengan akar 1/2 atau setengah. Nah, yang ini tadi ya, ini untuk soal yang B. Demikian juga untuk soal yang C ya. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, yang bawah juga X pangkat 5. Lah, koefisiennya 6 dan 2. Berarti nanti nilai limitnya itu merupakan pembagian dari 6/2, yaitu sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan nanti ketemu soal yang lain. Nah, ternyata yang atas memiliki pangkat tertinggi yang lebih besar ya dibandingkan dengan yang di bawah. Maka nilai limitnya itu adalah tak hingga. Tapi ketika sama, berarti nilai limitnya adalah pembagian koefisiennya. Sama seperti di soal A, B, dan C. Lalu kalau yang bawah yang memiliki pangkat lebih tinggi dibandingkan dengan atasnya, maka nanti hasilnya akan sama dengan 0 ya. Mungkin ini akan saya buatkan di video tersendiri ya Dek ya, supaya adik-adik bisa memahami. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang D. Nah, ini sudah saya bersihkan ya. Kita punya limit X mendekati tak hingga. Kemudian di sini ada akar 4X kuadrat plus 4X min 3 dikurangi 2X min 5. Nah, di sini kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga ya Dek ya, nanti akan menghasilkan bentuk tak hingga min tak hingga. Yang mana kita tahu tak hingga min tak hingga ini juga merupakan bentuk tak tentu ya dalam matematika. Maka kalau kita ketemu dengan soal limit semacam ini, cara mengerjakannya adalah kita kalikan dulu dengan faktor sekawannya ya. Oke, ini mungkin saya bersihkan dulu karena kita butuh tempat yang agak luas ya Dek ya untuk mengerjakan. Baik. Berarti ini langsung aja ya kita kalikan dengan faktor sekawannya. Saya tulis ulang, berarti akar 4X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3. Nah, ini semula kan tandanya minus, berarti faktor sekawannya itu berubah tanda menjadi plus. Berarti di sini plus, ini boleh dikurung boleh tidak ya. Tapi kalau plus tidak perlu dikurung ya. Berarti plus 2X dikurangi dengan 5. Kemudian kita bagi. Nah, ini dengan yang sama ini ya, atas dan bawah harus sama ini. Akar 4X kuadrat plus 4X dikurangi 3 plus 2X dikurangi 5 gitu ya. Lalu kembali kita ketemu dengan bentuk A min B kali A plus B. Jadi ini A dikurangi B ya, dikali dengan A ditambah dengan B. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Maka di bawah sini bisa kita tulis lagi limit X mendekati tak hingga A kuadrat, berarti akarnya ini hilang ya, tinggal dalamnya aja. 4X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 lalu dikurangi dengan B kuadrat. Nah, baru ini 2X min 5 kita kuadratkan ya.
Berarti kita bisa menggunakan bentuk aljabar A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah dengan B kuadrat ya. Berarti kalau 2X min 5 kuadrat, maka di sini min ya dalam kurung. Nah, ini kalau dikurang berarti kita harus pakai dalam kurung gini ya. 2X dikuadrat jadinya 4X kuadrat min 2AB. Nah, sekarang yang jadi A itu kan 2X, yang jadi B itu 5. Berarti 2 kali 2X kali 5 itu akan sama dengan 20 ya, 20X maksudnya. Jadi min 20X ditambah dengan B kuadrat, berarti ditambah dengan 5 kuadrat atau 25. Lalu ini kita bagi kembali dengan akar 4X kuadrat plus 4X min 3 ya ditambah 2X min 5. Nah, di sini minusnya kalau kita kali masuk, ini kan sebenarnya min 1. Nah, min 1 ini kita kali masuk ya, nanti hasilnya adalah min 4X kuadrat plus 20X min 25 ya. Kita tulis di sini, berarti limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 dikurangi 4X kuadrat jadi ya, ditambah 20X dikurangi dengan 25. Lalu ini kita bagi dengan, ini tinggal tulis ulang ya, 4X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 ditambah 2X dikurangi dengan 5. Baik, di sini di atas ya ada 4X kuadrat min 4X kuadrat, kita coret aja kan, saling meniadakan ya. Lalu ini ada 4X plus 20X jadinya 24X ya. Kita langsung aja nih kita tulis supaya tidak lupa. Limit X mendekati tak hingga, yang atas berarti 24X ya. Lalu min 3 min 25 berarti min 28 ya. Kemudian yang bawah tinggal tulis ulang lagi nih, 4X kuadrat plus 4X min 3 plus 2X min 5. Nah adik-adik, ini kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga lagi ke sini ya, kita masih ketemu dengan bentuk tak tentu. Jadi tak hingga dibagi dengan tak hingga. Maka langkah selanjutnya adalah, ini karena sudah melibatkan bentuk pecahan seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan variabel X yang memiliki pangkat paling tinggi. Nah, pembilang ini X pangkat 1 ya yang paling tinggi. Kemudian penyebut kebetulan juga X pangkat 1 yang pangkatnya tertinggi. Ini kan 2X pangkat 1. Oh ya, di sini 4X kuadrat ya. Jadi karena di sini itu ada akar, nah akarnya X kuadrat kan X pangkat 1. Berarti X dengan pangkat tertinggi ya sama dengan X pangkat 1. Nah, selanjutnya pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan X ya. Nanti kalau ada akar ya berarti dibagi dengan akar X kuadrat, karena akar X kuadrat itu sama dengan X gitu ya. Baik, kita langsung saja mungkin kita ke sini aja ya, di sebelah kiri sini. Limit X mendekati tak hingga ya. Atas dan bawah kita bagi dengan X. Berarti 24X dibagi dengan X dikurangi 28 per X ya. Kemudian kita bagi dengan akar. Nah, ini 4X kuadrat ya, ini dibagi dengan X kuadrat. Ingat, ini di akar ya, maka pembaginya adalah X kuadrat. Kemudian ditambah 4X per X kuadrat dikurangi 3 per X kuadrat ya. Lalu di sini plus, nah ini enggak ada akarnya, berarti pembaginya ya X. Nah, 2X dibagi dengan X dikurangi 5 dibagi dengan X ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita tinggal coret-coret ini. Nah, X atas, X bawah dicoret. Kalau ini tetap ya. Lalu ini X kuadrat atas, X kuadrat bawah dicoret. Ini X atas coret, X pangkat 2 ini jadi X pangkat 1. 3 per X kuadrat tetap. 2X per X berarti X-nya dicoret. 5 per X tetap ya. Maka nanti kita akan dapatkan limit X mendekati tak hingga 24 dikurangi 28 per 28 per X dulu ya. 28 per X dibagi dengan akar ya. 4 ditambah 4 per X dikurangi 3 per X kuadrat ya.
ditambah 2 dikurangi 5 per X. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita sudah aman ini untuk memasukkan X sama dengan tak hingga. Ya, nanti hasilnya pasti bukan bentuk tak tentu lagi. Coba kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga ya, yang atas berarti 24 dikurangi 28 per tak hingga. Ya, 28 per tak hingga itu berarti kan 0. Nah, biarkan aja dulu seperti ini ya, supaya enak dipakai belajar. Kemudian yang bawah berarti akar 4 ya, ditambah 4 per tak hingga dikurangi 3 per tak hingga kuadrat, lalu ditambah 2 ya, dikurangi 5 per tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga ya, itu akan sama dengan 0. Berarti kita coreti aja ini, coret ya kan. 4 per tak hingga juga coret karena ini 0. Lalu 3 dibagi tak hingga kuadrat ya tambah 0 ini ya, coret. 5 per tak hingga ini juga dicoret karena sama dengan 0. Maka nanti kita akan dapatkan, kita lompat ke atas ini ya, 24 ya, ini pembilangnya. Kemudian penyebutnya adalah akar 4 kemudian ditambah dengan 2. Nah, ini pernya kepanjangan berarti. Oke, seperti ini. Nah ya, jadi ini kan 24 dikurangi 0, 24 ya, dibagi dengan akar 4 ditambah 0. Nah, kita tulis akar 4, lalu ditambah dengan 2 dikurangi 0, berarti ditambah dengan 2. Maka ini akan sama dengan 24 per 2 ditambah 2, 24 per 6. Kok 24 per 6? 24 per 4 ya. 24 per 4 baru sama dengan 6. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Baik, di video berikutnya nanti kita akan bahas soal nomor 3. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.